You are my everything. You are the song I sing. I'll do anything for you. Siapa saudara yang ikut retreat kemarin? Tolong angkat tangan kanannya. Siapa yang gak ikut retreat? Siapa yang dia gak tahu dia ikut atau enggak? Sebab kayaknya jumlahnya gak pas. Coba ulang. Angkat tangan aja kok malas banget sih. Coba ulang. Siapa di sini yang ikut retreat kemarin? Tolong angkat tangan. Oh, lu datang siang karena tadi ketiduran ya? Siapa saudara yang gak ikut retreat? Waduh, kita berikan tepuk tangan yang mulia. Haleluya. Great. Iya, soalnya saya lagi mau cerita tentang gajah. Ya kan? Nah kan, ruginya gak ikut retreat itu kan? Saya ngomong gajah semua tertawa. Yang gak ikut retreat gini. Piye toh? Cuman gajah aja tawan. Aneh itu orang-orang. Terus udah pikir saya mau cerita? Enggak. Tanya aja sama yang udah tahu ceritanya ya kan. Ngapain gua lagi yang cerita. Bukan kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang bangun dari tidur. Sama-sama bilang sama saya bangun. Orang Arab bilang sahur. Halo. Sama-sama bilang sama saya bangun. Tepuk sebelah saudara bilang bangun. Tepuk orang yang nepuk saudara tadi bilang lu juga bangun. Amin. Buka kitab kita sama-sama. Dalam kitab Roma. Dalam kitab Roma. Apa? Komputernya masih di restart. Bawa ke sini saya doain. Orang aja sembuh masa komputer nggak bisa sih? Ya. Kenapa kamu ketawa? Saya doain kamu cepat dapat pasangan teman hidup ya. Nah, udah 3 tahun kesini dia jomblo lagi. Orang biasanya tuh kalau pegang tustel lebih cepat dapatnya. Kenapa kamu kabur? Baru mau didoain dia kabur lagi. Kirim ke saya jokowi@yahoo.com. Bukan kita sama-sama Roma pasal 13. Udah sembuh komputernya? Belum. Sorry. Komputer lagi belanja. Kemarin habis ikut Black Friday. Sekarang Black Sunday. Roma pasal 13 ayat 10 sampai 14. Dikatakan apa di situ? Kasih tidak apa? Berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah apa? Kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu apa? Mengetahui karena waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur. Sama-sama bilang sama saya, bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya makin kita lebih rohani, makin kita lebih dewasa, makin kita menjadi target untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada. Kita buat langkah profetik, kita sama-sama bilang, saya adalah target untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang, saya adalah target untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya jangan heran kalau saudara menatap saya dan berkata,
Aduh pendeta jadi orang Kristen ribet ya pendeta ya. Nanti menghadapi tantangan, nanti menghadapi masalah. Kadangkala setan coba menyerang. Kayaknya dulu pendeta waktu saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hidup saya tuh aman-aman aja deh gitu pendeta. Tapi semenjak saya udah lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Aduh kayaknya setan tuh makin gemes gitu lihat saya. Setan tuh makin gregetan lihat saya gitu. Setan kayaknya mau menyerang saya. Setan mau coba menjatuhkan saya. Setan coba mau goyahkan rumah tangga saya. Setan mau coba serang anak-anak saya. Tapi hari ini saya mau bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Saya nggak mau tahu bagaimana setan mau menyerang saya. Yang saya tahu adalah bahwa saya adalah target untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Waktu Tuhan mau menyatakan kemuliaan di tengah-tengah hidup saya, setan nggak suka, setan mau coba hambat. Tapi hari ini saya mau beritahu, the devil is under your feet. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Alkitab saya bilang lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari dari dalam hidupmu. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya target. Ya tapi gara-gara Tuhan mentargetkan saya untuk mengalami mujizat dan kemuliaan Tuhan, makanya setan juga mentargetkan untuk menyerang saya. Iya. Kalau kamera ambil dari belakang, botak gue kelihatan. Saya mesti pakai topinya Yahudi kipak. Jadi kelihatan nggak botak. Ya, tapi kalau saya ditargetkan Tuhan untuk mengalami kemuliaan Tuhan, maka setan juga akan terus menyerang saya. Berita baik buat saudara. Setan tidak pernah menang dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menang. Nah, karena itu kata Alkitab, bangunlah dari tidur. Karena kata Alkitab apa? Sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi apa? Percaya. Artinya makin banyak tantangan kita lewati, kita makin dekat dengan mujizat. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng lah lalu berkata, aduh pendeta kita kok melayani Tuhan gitu pendeta ya. Kayaknya gitu setan tuh gak senang gitu. Saya terus bertubi-tubi gitu, bertubi-tubi. Masalah terus datang, saya tuh lama-lama gak kuat. Setiap kali tantangan demi tantangan datang, bilang terima kasih Tuhan. Saya lebih dekat untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Yang sudah berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 12. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita apa? Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan apa? Perlengkapan senjata terang. Ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan apa? Keinginannya. Ini bukan berarti besok pagi engkau tidak perlu mandi. Dan ketika istri berkata, Papa kenapa gak mandi? Dengar firman Tuhan dalam Roma pasal 13 tadi ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Itu bukan berarti suami tanya sama istri, Ma, kenapa nggak pernah pakai baju rapi, daster lagi. Karena firman Tuhan berkata, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena saya lihat ada ibu-ibu langsung garis-garisin Alkitabnya. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi kalau aku pakai daster,
Hari ini biru, besok hijau, dan yang hijau berubah jadi biru, yang biru jadi hijau. Itu karena aku mempraktekkan firman. Bukan Bu, itu karena malas Bu, ya kan? Makanya yang saya catat di sini begini. Yang paling mengerikan hari-hari ini adalah orang cinta Tuhan yang sedang dininabobokkan, bahkan tidak sedikit yang apa? Tertidur. Hey! Halo? Boleh numpang tanya? Ini betul Bethany Miracle Center? Untung bener. Saya pikir Madame Tussauds Museum. Iya bener. Abis gua ngomong semua pada gini. Ada orang Papua dia bilang, Ade, kau pikir saya masuk Madame Tussauds Museum kah? Agak gerak dikit kayak nunjukin bongko hidup gitu ya kan. Saya lama-lama jadi ngeri gitu. Saya ngomong-ngomong semua. Tiba-tiba pas saya keluar ada yang salamin. Terima kasih sudah berkunjung di Museum Madame Tussauds. Lah ilah, jadi gue dari tadi ngomong gak ada yang dengerin. Bergerak sedikit kan nunjukin bahwa saudara masih hidup. Coba-coba dorong orang sebelah saudara. Bilang, hehehe lu bukan patung lilin ternyata. Ya kan. Hal yang paling menakutkan buat gereja hari-hari ini adalah ketika orang-orang yang cinta Tuhan sedang dalam posisi apa? Tidur. Saudara tahu singa nggak? Halo? Saudara tahu singa? Gajah? Singa menakutkan nggak? Singa menakutkan nggak? Singa menakutkan nggak? Singa sama ikan sapu-sapu mana yang lebih menakutkan? Singa menakutkan nggak? Siapa yang bilang enggak? Belum pernah dijilat kali lu. Singa itu nakutin. Singa itu jalan pelan. Nggak kayak anjing. Anjing cuma gonggong dong. Ada anjing apa tuh yang kecil tuh? Chihuahua. Yang matanya belok gitu. Ngeliat saya. Ya dalam hati saya. Kita kok Manado. Aduh ngana ini. Aduh. Kita ngeliat ngana rupa appetizer ini. Aduh. Aduh. Ada teman saya satu punya Chihuahua. Astaga kalau saya datang. Cerewet sekali itu anjing. Aduh gila. Aduh. Masuk kantong jas saya juga muat itu. Dia nggak tahu kali kita Manado. Oh ya kan? Kita datang dia. Aduh dalam hati saya. Panci mana panci? Anjing tuh di Amerika ini bertingkah banget ya. Ada salon, ada rumah sakit, ada tempat penitipan. Coba buka salon cabang dari Philadelphia, salon, pet salon, salon untuk anjing. Buka di Tarutung, gak bakal laku. Nah inang-inang aja gak pergi ke salon. Apalagi anjingnya. Aduh. Yang paling parah itu orang Manado tuh, aduh gampang. Orang Manado pokoknya semua yang bergerak dia makan. Ngana aja kalau kebanyakan bergerak, tak makan kan. Makanya, selalu pelajari deh. Hampir di setiap provinsi di Indonesia itu ada kebun binatang, kecuali di Manado. Kalau ada kebun binatang, habis. Karena kalau di setiap kebun binatang ada tulisan kan, do not feed the animal. Iya kan? Kalau di kebun binatang di Manado pasti ada tulisannya, do not eat the animal. Kalau sudah sekali-sekali dapat kesempatan ke Manado, coba pergi ke pasar Tomohon. Monyet dijual di situ, kucing dijual di situ, tikus dijual di situ.
Setannya nggak berani lewat situ. Kalau enggak, dijual juga. Diikat atas, diikat bawah. Berupa dodol. Turut berduka cita, saudara. Singa tuh nakutin. Tetapi kalau singa tidur, nggak bisa buat apa-apa. Setelah buka pintu, tiba-tiba ada singa lagi tidur. Apa yang sudah buat? Hah? Lari? Enggak, tutup dulu pintunya. Bagaimana cara masukin gajah ke kulkas? Buka pintunya, masukin gajahnya. Kulkasnya segede apa? Lu pakai otak dong. Kalau mau masukin gajah pasti besar kulkasnya. Ngerti nggak? Ya kan? Gimana masukin anjing ke kulkas? Buka pintunya, keluarin dulu gajahnya, masukin anjingnya. Masa main masukin aja, kan ada gajah di dalam. Ya kan? Gimana cara masukin kucing ke kulkas? Buka pintunya, nggak usah keluarin anjingnya, langsung masukin. Karena kalau satu gajah bisa masuk, maka kucing dan anjing pasti bisa masuk, ya kan? Terungkit semua ini, parah, ya kan? Kok gue lama-lama jadi bodoh ya? Kalau sudah buka pintu, tiba-tiba apa tuh? Singa lagi tidur, apa yang sudah buat? Jangan main lari aja, tutup dulu pintunya. Karena sudah lari sekencang apapun, dia bilang hai. Tunggu ya, hop, wah selesai. Jadi tutup dulu pintunya. Jangan kalau sudah lihat, wih, singa lagi tidur. Terus sudah pegang ini nih kumisnya nih. Lucu banget sih kamu. Terus sudah selfie sama dia. Dengar handphone saudara yang cetrek gitu. Langsung dia buka mata. Kaki kanan depannya. Kaki kiri depannya. Dia gabungin. Dia doa. Berkati makanan minuman ini. Amin. Singanya singa dari Yehuda. Kristen saudara. Semenakutkan apapun, when they are asleep, you are safe. Amin. Makanya tanpa disadari ada banyak gereja, ada banyak orang percaya itu as a sleeping giant. You are giant but you are asleep. Engkau ketiduran, saudara. Bilang sama sebelah-sebelah bangun. Iya kan? Dari mana kita tahu gereja sedang tidur? Gereja sedang tidur, kenapa? Yang satu gak peduli sama yang lain. Gereja gak mau bersatu, yang satu ngejelekin pendeta yang lain, pendeta yang satu nyerang pendeta yang lain, gereja satu ribut sama gereja yang lain, orang percaya cuma sibuk sama masalahnya. Hey! God give you a mission. Sama-sama bilang sama saya punya misi. Setan gak takut sama saudara selama saudara ketiduran, saudara. Amin. Inside of you there is power of God. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang di dalam diri saya ada kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya di dalam diri saya ada kuasa Tuhan. Alkitab saya bicara ada seorang ibu janda menangis. Kenapa dia menangis? Anak laki-laki satu-satunya mati. Dan buat kepercayaan adat orang Yahudi, ibu ini punya dua problem. Problem pertama, I'm alone now. Saya sendiri sekarang. Which is normal. Tapi persoalan kedua, wanita ini akan dijauhi oleh siapapun. Kenapa? Karena dianggap bawa sial. Siapapun yang dekat dia mati. Suaminya mati, sekarang anak laki-laki satu-satunya mati. Jadi sudah bisa bayangin, ibu itu keluar kota Nain dengan sangat sedih, dengan sangat kecewa, dengan sangat hancur hati. Kenapa? Suaminya mati, anak laki-laki satu-satunya mati, dan sekarang dia harus siap
Ada begitu banyak orang yang akan merendahkan dia, ngomongin dia, bicara yang buruk tentang dia. Wow. Tetapi apa yang terjadi? Sambil dia menangis karena anak laki-laki satu-satunya mati, tiba-tiba dari arah berlawanan ada penampakan atau ada peristiwa yang sangat berbeda. Karena ada rombongan yang sedang bersorak-sorai. Karena yang pimpin rombongan itu adalah siapa? Yesus. Sama-sama bilang sama saya, di mana ada Yesus, di situ ada sukacita. Siapa yang setuju sama saya? Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang masuk gereja terus gini. Persis kayak apa itu namanya, cicak lagi ngeliat laler gitu. Aneh-aneh aja, saudara. Di mana ada Yesus pasti ada sukacita. Berikan tepuk tangan yang merepot Tuhan. Amin. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba rombongan ini berjumpa persis di pintu kota Nain. Yesus tiba-tiba menatap wanita ini dan berkata, "Ibu, jangan menangis." Kira-kira apa reaksi ibu itu? Halo? Gila, gue digratisin. Kira-kira apa reaksi ibu itu? Hah? Apa reaksi ibu itu? Yang pertama dia bisa marah. Karena tiba-tiba ada seorang yang bilang, "Ibu jangan menangis. Don't you know I have a problem?" Untung dia orang Yahudi. Coba kalau dia inang-inang Batak. Habis dimaki nih orang nih. Kau, siapa lagi kau? Pakai ngomong-ngomong sama orang tua segala, bilang tidak boleh menangis. Keong kau. Itu baiknya orang Batak. Orang Batak tuh kalau ngomong tuh, kita nggak tahu dia lagi penginjilan atau lagi marah. Karena orang Batak kalau ngomong mulutnya nggak dibuka. Iya, mana. Coba denger orang Batak kalau yang ngomong. Kita bingung-bingung lagi marah, lagi penginjilan, lagi doa, lagi apa kita nggak tahu. Iya. Nah beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa kalau ngomong manis, "Oh cuma masih." Makanya orang Batak tuh kalau nyanyi tuh sibat menikam di perjog gitu, di membekal jula. Bayangin. Dalam waktu 1 menit aja berapa banyak kata tuh. Sibat menikam di perjog gitu, di membekal jula. Nah kalau orang Jawa kalau nyanyi agak lain. Misalnya orang Jawa mau nyanyi warung pojok. Ya kan? Warung pojok cuma 4 suku kata. Nih banding sama ini nih. Sibat menikam di perjok gitu, di membekal jula. Coba berapa banyak suku kata tuh. Ini warung pojok. Warung pojok berapa? 4. Berapa lama mereka nyanyi? 7 menit. Makanya kalau ada pagelaran wayang kulit, semalam suntuk. Padahal lagunya cuma 6, saudara. Orang Jawa itu kalau ngomong lambat, sopan. Tapi orang Jawa jangan dibuat marah. Orang Jawa kalau marah itu, aduh minta ampun. Masuk gue. Wapi gue. Waduh, orang Jawa kalau marah ngeri ya. Orang Jawa tuh kalau ngomong lebih lembut daripada kain sutra. Ojo ngono lah mas. Udah dicopet nih. Ojo ngono mas. Kue copet dompetku ya. Ojo ngono nanti kue masuk neraka loh mas. Itu orang Jawa. Kalau orang Batak enggak, ngomong aja udah. Orang Batak bilang cinta aja. Bilang aku cinta kamu gitu. Orang Jawa bilangnya apa? Aku tresno karo kue. Nah, kalau orang Korea bilang apa? Sarangyo ya. Orang Belanda bilang ik houd van jou. Nah, itu kan.
Orang Cina bilang, wo, nah ini, ya kan? Orang Batak kalau ngomong holong doro haku tuho, selesai. Dan nggak boleh dimanis-manisin, nggak bisa gini. Holong doro haku tuho, gitu. Nggak bisa. Misalnya bahasa Korea, nggak bisa kita bilang gini, sarangeo, nggak boleh. Memang gitu, sarangeo, gitu. Nah, itu artinya I love you, gitu kan? Kan orang Inggris juga nggak, orang Amerika kan nggak bisa bilang I love you, gitu kan? Nggak bisa kan? Nadanya harus I love you, ya kan? Tapi orang Batak nadanya memang gitu, holong doro aku tuh. Memang begitu, nggak bisa di holong doro aku tuh gitu. Bilang cintanya begitu, tapi orang Batak kalau marah cuma satu kata yang dia ngomong, keong kau. Orang Batak nggak pernah kalau marah sama orang, anjing kamu ya, enggak, itu makanan. Orang Batak kalau marah nggak pernah bilang babi kamu ya, itu makanan. Kan sama aja kayak tempe goreng, tahu bakar kamu gitu ya kan. Oh kepiting rebus gitu ya kan. Sambal goreng pete lu gitu. Ini sebetulnya menu habis sholat apa sih? Jadi ibu ini untung orang Yahudi. Kalau inang Batak habis Yesus itu, habis. Yesus bilang ibu jangan menangis. Yang pertama dia bisa marah, yang kedua, ini bisa ada lain lagi. Sorry ya, jangan tersinggung ya. Sorry ya, jangan tersinggung ya. Kita lihat apa adanya. Yesus rambut segini kan, ya kan? Mata blond kan? Dan sorry ya, kan, sorry ya, jangan tersinggung ya. Kan dia cukup ganteng tuh, ya kan? Jadi saya bayangin, kan nggak gendut begini kan, Yesus gendut begini. Kalau Yesus gendut begini mah di kayu salib patah-patah tuh kayu salib ya kan. Dia lagi di salib dia pertak. Petrus bilang, guru kenapa? Patah dia pegang. Jadi sorry ya. Yesus itu kan ganteng terus atletis juga gitu kan. Mata biru, rambut orang Belanda bilang agak holven dikit, apa tuh? Ombak atau gelombang? Ya ombak dan gelombang lah gitu kan. Rambut agak, kalau orang Belanda bilang holven. Ya kan, orang Indonesia bilang berombak, bergelombang. Ya kan, terus blond gitu kan, ganteng, terus atletis. Sorry ya jangan tersinggung ya. Kan ibu ini kan janda kan. Tiba-tiba ada yang bilang, ibu jangan menangis. Kenapa emang? Terus kalau saya nggak menangis kenapa? Ada yang mau tanggung jawab. Karena kan ibu ini mikir, sorry ya. Ibu ini kan mikir juga. Ganteng kali laki-laki ini ya. Boleh nih kalau istilahnya main pingpong nih kalah ganti nih. Ya kan? Boleh nih kalah ganti nih ya kan? Ibu jangan menangis. Dia kan kaget. Belum sempat ngomong tiba-tiba dia pegang pengusung mayat dan dia bilang berhenti. Pengusung mayat juga bingung. Mas, udah mati. Bukan koma, titik. Letakkan. Kemudian taruh di bawah. Tiba-tiba Yesus bilang, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Di dalam diri anak ini ada banyak potensi luar biasa. Tetapi potensi itu tidak pernah bisa jadi, tidak pernah bisa terlihat, tidak pernah bisa terbukti sampai dia bangun. Sama-sama bilang sama saya, bangun. Ada banyak gereja hari-hari ini, ada banyak orang percaya hari-hari ini tanpa disadari tertidur. Tertidur di tengah masalah, tertidur di tengah kekecewaan, tertidur di tengah kepahitan, tertidur di tengah persaingan, tertidur di tengah beratnya beban dan segala tanggung jawab kehidupan. Tapi hari ini saya mau bilang, saatnya kita bangun dari tidur. Sama-sama bilang saya harus bangun. Sama-sama bilang gereja membutuhkan saya. Sama-sama bilang kekristenan membutuhkan saya. Sama-sama bilang Tuhan memerlukan saya. Sama-sama bilang keluarga saya memerlukan saya.
Saudara mungkin menantang saya dan berkata, tapi saya sering dihina loh pendeta. Saya sering dipandang rendah loh pendeta. Saya nggak mau tahu. Ini saatnya kau bangun karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara. Yang setuju sama saya katakan, saya harus bangun. Amin. Nah, saya pelajari di sini beberapa hal yang saya catat di sini. Makanya ayat 12 bilang, marilah kita apa? Meninggalkan. Sama-sama bilang sama saya, marilah kita meninggalkan. Ayat 13 bilang, marilah kita hidup dengan apa? Sopan. Sama-sama bilang, harus saya tinggalkan. Sama-sama bilang, harus hidup sopan. Nah pertanyaannya, kapan kita bisa bangun? Kita bisa bertahun-tahun di gereja tapi nggak bangun. Kita bisa nyanyi lompat-lompat di gereja tapi nggak bangun. Artinya kita nggak sadar ada tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya, ada tanggung jawab. Amin. Yang pertama, kita akan bangun dari tidur jika kita menyadari hari sudah siang. Sama-sama bilang sama saya, hari sudah siang. Sama-sama bilang sama saya, hari sudah siang. Ayat ini bilang apa tadi? Roma 13 ayat 13 bilang apa? Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada apa? Siang hari. Sama-sama bilang hari sudah siang. Artinya bukan saat, do you know apa artinya siang? Kalau saudara kebangun jam 4, jam 5 pagi, terus apa tuh bahasa Indonesianya? Bahasa Jawa ya? Bahasa Indonesia ada nggak? Menggeliat. Ngeri banget. Orang Belanda bilang treken gitu. Gitu. Orang Jawa bilang apa? Ngulek. Ngulek sambal dong. Mulet. Mulet. Oh mulet. Seperti muleh. Cuman ini mulet. Oh mulet. 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 Kamu seperti orang lagi balet. Iya benar juga sih. Mulet singkatan kamu seperti orang lagi mau balet. Saudaraku. Kalau sudah bangun jam 5 terus gini. Masih normal. Lu kebangun jam 2 siang. Udah mau mati lu. Ketelan kodok hijau bu. Dia ketawanya bikin saya takut ya. Dia tadi malam pesan kodok hijau di situ. Baru lagi ditunjukin ketelan. Saya ulangin sekali lagi. Iya ya. Kalau hari sudah siang, saatnya kita apa? Jalan. Saatnya kita apa? Kerja keras. Amin. Ini bukan saatnya lagi hidup Kristen. Yo tapi ini begini, tapi ini begini. Saatnya saya maju. Sama-sama bilang saya harus maju. Air mata boleh mengalir, tantangan boleh ada, masalah boleh datang. Tetap kita maju. Amin. Kalau jam 5 pagi, kita nyalahin apa itu namanya? Maksud saya kan kita mau mandi. Nyalain kompor. Mau terbakar lu. Apa itu nyalain apa tuh? Shower. Kalau bahasa Indonesia apa? Hah? Keran bahasa Belanda. Pancuran. Bahasa Indonesia kayak banyak yang gak cocok ya. Shower sama pancuran dong beda dong. Pancuran kalau di pinggir-pinggir kali itu di pancuran gitu. Gue kalau pelayanan-pelayanan di ujung-ujung Kalimantan gitu mandi di pancuran. Pas saya lagi mandi semua lari. Ada badak hijau katanya gitu. Turut berduka cita saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu baik. Amin. Iya. Nah, kalau saudara bangun kepagian, jam 4, jam 5, lalu saudara nyalain shower.
Bahasa Indonesia itu banyak nggak cocok. Oke, turn off the light. Bahasa Indonesia apa? Hah? Turn off the light. Jahat nggak tuh? Coba, pakai akal sehat, matiin lampu. Itu kayak dimatiin gitu, ya kan? Kill the light please, ya kan? Turn off, ya kan? Nah kalau di Papua lain lagi, di Indonesia Timur rata-rata gitu. Ah coba kau bunuh tuh lampu. Bahasa Indonesia tuh suka nggak pas-pas gitu ya. Turn off sama matiin kan beda. Matiin tuh. Nah, jadi ini nyalahin. Padahal yang mesti dinyalain itu lampu. Kan gak ada yang nyala kan kalau shower kan. Iya kan? Apa yang mau nyala? Yang keluar air bukan nyalahan. Ya kan? Tapi udahlah. Kita nyalahin shower nih. Tiba-tiba gak nyala. Gak ngalir airnya. Cuman gini nih. Tes. What are you gonna do? Saudara berusaha membetulkan, saudara berusaha cari apa persoalannya karena masih jam 5 pagi. Sekarang saudara bangun kesiangan. Kantor mulai jam 10, saudara kebangun jam 10 kurang 3. Pas saudara nyalain shower, cuman turun tes, apa yang saudara buat? Who cares? Hari sudah siang. Artinya apa? Kalau hari sudah siang, kita nggak mau persoalkan hal-hal yang sepele-sepele. Boleh nggak sih hidup jangan soal yang sepele-sepele gitu? Ada banyak hal yang nggak penting dalam hidup ini. Setuju? Iya kan? Sekarang saya mau tanya, omongan orang penting nggak? Kalau kita nggak ada kerjaan, hari masih malam, bolehlah. Tahu nggak sih ini begini? Ini udah bukan saatnya lagi, bos. Hari sudah siang. Hal-hal yang gak penting kita singkirkan. Saya mau cari Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau melakukan yang terbaik, mumpung ada kesempatan. Saya buat yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ketika setiap orang percaya bangun dari tidur, saya percaya dalam waktu 5-6 bulan ke depan, gereja ini akan mengalami ledakan kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang, saya bisa. Kalau saya bangun. Bu. Bangun bu. Pak. Bangun pak. Adik-adik muda bangun. Tuhan sedang mau pakai hidup saudara. Tuhan sedang mau melakukan perkara-perkara besar. Sama-sama bilang saya harus bangun. Yang kedua. Kita akan bangun dari tidur jika kita menyadari ada tanggung jawab yang belum selesai. Amin. Pak, kalau tanggung jawab belum selesai, apa yang sudah buat Pak? Kadangkala kita bisa tidur jam 2 pagi Pak. Istri bilang, Pak, lagi dapat giliran jaga malam. Enggak. Kenapa sih kok kamu gak tidur-tidur? Wes ada kerjaan belum selesai. Karena kalau ada kerjaan belum selesai, meskipun kita ngantuk, kita nggak mau tidur dulu. Betul nggak bu? Kadangkala bu, ibu juga udah capek sebetulnya bu. Suami bilang, mah, bu tidur. Apa tidurnya, ada kerjaan yang belum selesai. Ya tapi kan kesehatan harus dijaga. Ya tapi belum selesai pak, belum selesai kerjaan. Aku juga udah ngantuk mau tidur, tapi kerjaan belum selesai. Adik-adik muda pernah nggak gitu, waktu mesti bikin skripsi, atau ada assessment gitu. Kita udah ngantuk setengah mati. Tetapi kita tetap belum bisa tidur karena kerjaan belum selesai. We will push it. Kita akan terus paksa sampai kita menyelesaikannya. Dan ketika jam 2.45 pagi, 2:45 a.m. kita finish everything. Apa yang terjadi? Kayak ada kepuasan gitu. Akhirnya selesai. Pas kita baca lagi, ya terbalik. Duh, komputer pengen kita bakar bener-bener. Terbalik, saudara. Terbalik. Waduh. Artinya apa?
Kalau kerjaan belum selesai kita harus selesaikan. Saya mau tanya sama saudara. Yang Tuhan kasih tugas sudah selesai belum? Yang Tuhan kasih tugas sudah selesai belum? Kalau kerjaan belum selesai, kira-kira sudah sempat waktu nggak untuk nonton TV? Sempat waktu nggak kerjaan belum selesai, aku main game dulu? Nggak ada. Kalau kerjaan belum selesai, saya fokus terus. Makanya Alkitab bilang. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang jadilah seorang prajurit yang sedang berjuang. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya belum selesai. Saya tidak mau terganggu dengan apapun. Saya akan menyelesaikan tugas saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jangan tersinggung dulu. Jangan apa-apa kecewa dulu. Tugas belum selesai. Yang ketiga, kapan kita bangun dari tidur? Jika kita menyadari ada musuh yang mengintai. Amin. Kalau tiba-tiba, setelah lagi tidur tiba-tiba sudah dengar suara nih. Ada yang kaget. Itu kita belajar di sekolah teologi ya. Bagaimana membangunkan jemaat yang udah mulai tidur ya. Kalau sudah lagi tidur, hati-hati ya. Tiba-tiba ada suara. Muka lu itu yang gue geli. Udah gitu. Ada yang kadang-kadang mungkin dia mau bantuin saya kali gitu ya. Takut bibir saya keserimpet gitu dia. Santai mak. Tenang aja mak. Saya bisa selesaikan sendiri kok. Ya. Kalau saya lagi tidur tiba-tiba dengar suara gitu, bangun gak saudara-saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Ini ada setan apa? Ketika ada musuh yang mengintai, kita lebih aware, betul? Kita lebih, wah jangan-jangan ini nanti gimana kalau gini. Kita lebih aware. Tahukah saudara? Sebuah kesalahan kecil saja, setan berusaha pakai untuk ngancurin rumah tangga saudara. Ada salah ngomong dikit aja. Kalau kita nggak hati-hati, nggak cepat beresin, setan akan coba pakai untuk mendatang kepahitan. Ada kesalahan kecil aja, setan mau pakai untuk pecahin gereja lah, untuk pecahin pelayanan lah, untuk goncangkan semuanya. Makanya Alkitab berkata apa? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Alkitab berkata lawanmu si iblis sama seperti apa? Singa berkeliling dan mencari apa? Mangsa. Orang. Coba saudara baca Alkitab saudara. 1 Petrus 5 itu. 1 Petrus 5 ayat berapa? Ayat 7 ya? Coba. 1 Petrus 5 ayat 8. Mana dia ayatnya? Nah, coba. Sadar dan berjaga-jaga. Lawan musuh iblis berjaga-jaga sama seperti singa yang mau mencari apa? Mangsa. Baca di Mahmud pasal 7 ayat 1 kali. Alkitab saya nggak ada kitab Mahmud. Kalau iblis cuma mencari mangsa, lempar aja ayam. Iya kan? Iblis mencari apa? Tanya sama sebelah saudara, lu orang bukan? Lu orang bukan? Bilang sama dia, dicariin lu. Ya kita udah GR kan, siapa yang nyariin? Setan. Jadi kalau saudara ketemu teman yang retreat kemarin gak datang, KKR Kamis kemarin gak datang, Minggu belum datang, terus baru minggu depan datang gitu. Bilang, lu dicariin. Kan dia langsung gini, Gilbert ya. Setan. Pak, Bu, adik-adik muda. Saya harus jujur ingetin saudara. Engkau harus bangun dari tidur.
Karena iblis lagi ngintai saudara. Dia pengen sekali cari saudara bikin kesalahan kecil saja. Dia mau ngancurin banyak hal dalam hidup saudara. Tapi hari ini kalau kita bangun, kita sadar, kita tahu. Yang menjaga saya adalah darah Kristus yang sempurna. Yang akan melindungi saya dari segala yang jahat. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya harus bangun. Saya nggak boleh lengah. Saya nggak boleh terbujuk. Saya nggak boleh terbuai. Ya kan? Hati-hati dengan khotbah-khotbah di gereja yang cuman meninabobokan jemaat. Saudara mau hidup dalam dosa nggak apa-apa, asal bayar perpuluhan yang benar. Saudara mau hidup dalam dosa nggak apa-apa, yang penting tetap aktif ke gereja. No. Ini saatnya the church being clean up. Ini saatnya gereja mulai disucikan. Kalau saudara dengar khotbah yang keras dari pendeta, jangan tersinggung lalu kabur. Tapi justru bersyukur kalau ada pendeta yang khotbah keras, yang menegur dosa, mencuci kesalahan saudara. Sehingga saudara bisa bilang, aku disucikan dan hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, the devil is like a roaring lion. Dia lagi keliling tuh. Mencari siapa? Orang. Lu orang bukan? Berarti kita dicari. Dan tujuannya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan apa? Binasa. Yang pertama dia curi perhatian kita. Dia curi damai sejahtera kita. Habis itu dia bunuh iman kita. Dan akhirnya dia binasakan hidup kita. Sama-sama bilang, saya bangun. Karena hanya orang bangun yang bisa melawan. Amin. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta, setan mau coba ngancurin rumah tangga saya. Setan mau terus nyerang hidup saya. Setan mau bikin saya kecewa. Sorry. Saya akan menatap saudara dan berkata, lawan. Saya nggak mungkin akan bilang, ya Pak ya, sabar ya Pak ya. Kuat dalam Tuhan Pak. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia akan beri kekuatan, bukan Pak. No. Gue bukan pendeta yang model sensi begitu. Kalau sedang menatap saya dan berkata, pendeta rumah tangga saya sedang diserang setan. Jawaban saya, lawan. Engkau punya Tuhan. Roh di dalammu lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta kata dokter saya cancer. Jawaban saya sederhana, lawan. Iman yang kuat akan menyelamatkan dunia ini. Alkitab saya bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Sama-sama bilang, lawan. Fight the devil back. Amin. Jangan kita jadi orang Kristen yang cuman, ya setan nyerang saya pendeta. Setan itu kan dia nyerang saya lagi. Tuhan dia nyerang saya. Kalau nyanyi keren. Kita buat iblis gemetar. Tinggal iblis bilang, nanti nggak tunggu di depan ya. Kenapa nggak cuma-cuma tapi nama Maksudnya kenapa kamu sebut-sebut nama saya? Tak tunggu ngana di depan. Mau coba ngana ya? Oh, oke, kali yang ngana. Seberapa kuat ngana ya kan? Mas setan mulai nyerang gitu. Tuhan. Setan nyerang Tuhan. Kan? Dia datang. Dia datang lagi. You are God's army. Come on. Sama-sama bilang saya tentara Allah. Saudara bukan pion-pion catur, saudara-saudara. You are God's army. You are protected by His mighty guardian angel. Sama-sama bilang saya dijaga. Bilang sama sebelah saudara, jangan main-main sama saya. Amin. Folks, hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, lawan. Amin. When you face problem, oke, saya menyerah sama Tuhan. Tetapi saya bukan menyerah sama masalah. Saya menyerah sama Tuhan, betul saya menyerah di bawah tangan Tuhan. Karena saya menyerah di bawah tangan Tuhan, saya akan berdiri tegak dan berkata, saya tidak takut terhadap malapetaka dan mara bahaya. Tuhan yang akan memberi kemenangan gilang gemilang buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus bangun. Stop menangis, stop hanya menyesali nasib, stop hanya berkata, kenapa hidup saya begini pendeta, tantangan saya berat, masalah saya bertubi-tubi. Kalau saya itu mikir, saya mau bunuh diri aja, cuma saya takut mati. Ada teman saya, ini cerita betul.
Bodohnya minta ampun tuh orang. Teman saya, tapi udah lama saya nggak ketemu. Tiba-tiba saya dapat kabar. Dia ditinggalin istri karena istrinya selingkuh. Dia ditinggalin istri. Terus dia mau bunuh diri. Dia minum Baygon. Tetapi rupanya Baygon waktu diminum pahit. Panas. Jadi baru dia minum setengah gelas. Dia pukul-pukul itu. Pintu. Woi buka, saya mau mati. Padahal dia udah mau bunuh diri. Dalam hati saya, aduh lu tololnya minta ampun. Habis bunuh diri, minum Baygon. Aduh, emang ada Baygon rasa jeruk? Pakai es. Ada tulisannya lagi di bawahnya, dingin lebih nikmat. Saya bilang, untung lu cepat bertobat loh. Untung lu gak jadi mati. Dia bilang, iya gak jadi mati. Cuma malunya itu. Kan di berita di mana-mana kan, di pos kota, di lampu merah, ya kan. Jangan kayak Ungke. Ungke mau bunuh diri. Ungke mau bunuh diri. Jadi dia udah capek kali hidup itu. Masalah terus dia. Soal gajah salah, soal ini salah. Akhirnya Ungke mau bunuh diri. Dia ikat di perut. Dia lompat dari pohon. Tergantung dia. Temannya tanya, Ungke, bikin apa ngana tergantung di situ? Ungke bilang, setan ngana ya. Dia yang lebih marah. Setan ngana maksudnya setan kamu ya. Kenapa ngana marah? Nah kenapa ngana tanya? So tahu kita tergantung di sini karena kita kuat mau bunuh diri, so capek hidup. Dia bilang, ngana tuh setan. Bodoh sekali ngana. Kalau ngana mau bunuh diri, jangan ikat di pinggang. Ikat di leher, bodoh. Karena dia mau bunuh diri tapi dia ikat di pinggang. Ungke tambah marah. Ungke bilang, ngana tuh bodoh. Kita kuasa coba ikat di leher. Marsaki sekali katanya gitu. Biar jo lama nih mati, yang penting gak sakit katanya. Jadi rupanya Ungke mau bunuh diri. Dia coba di leher, sakit kan. Gitu. Udah biarin lama, yang penting gak sakit. Bodoh sekali itu. Bu, boleh gak hidup jangan nyerah bu. Lawan aja bu. Ibu masih punya Tuhan kok. Itu bukan berarti, wah khotbah hari ini mencerahkan hidup saya. Mertua saya suka ganggu saya lawan dia dengan imannya teguh. Itu salah ngerti bu. Maksudnya kita lawan masalahnya bu. Jangan nyerah. Di dalam diri kita ada kuasa Allah. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada kuasa Allah. Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Saya pelajari. Siapa yang bisa bangun? Jika kita menyadari ada janji-janji besar yang tersedia bagi kita. Amin. Ada janji bahwa satu orang bertobat seluruh rumah tangga diselamatkan. Ada janji bahwa kita tidak akan turun tapi naik. Ada janji bahwa kita tidak akan pernah dipermalukan. Ada janji bahwa singa muda dapat merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Kadangkala Pak, sorry banget tuh ngomong ini. Bukan masalah kita yang terlalu berat Pak. Tapi kitanya yang sudah tertidur Pak. Tertidur karena beratnya beban, tertidur karena kecewa, tertidur karena gak tahan dengan tekanan. Tertidur karena sudah terbujuk oleh dunia ini. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya kita bangun. Sama-sama bilang sama saya, waktunya saya bangun. Sama-sama bilang waktunya saya bangun. Waktunya saya maju. Waktunya saya melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.